Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Marifat Karanganyar, Bapak Kiai Imamuddin SAG MHI. Yang kami hormati Bapak Warhan Agus dari pemerintah Kecamatan Karanganyar yang dalam hal ini masih dalam perjalanan. Yang kami hormati pula Bapak Selamat Wardoyo selaku dari Polsek Karanganyar beserta jajarannya. Yang kami hormati juga Bapak Koptu Arif Mahdani selaku dari Koramil Kecamatan Karanganyar yang dalam hal ini masih dalam perjalanan. Yang kami hormati pula Bapak Haji Tony selaku pemerintah desa Bungkanel, Sugeng Rawon, dan juga para asatidah, para kiai, para gus, jamaah Majelis Kopi Hitam yang dimuliakan Allah. Amin Allahumma amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita semuanya rahmat, hidayah, inayah dan nikmat sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di musola SMA Marifat Karanganyar ini dalam acara Harlah ke-1 Majelis Kopi Hitam dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau besok beliau melahir. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah Majelis Kopi Hitam yang saya hormati, saya di sini selaku pembawa acara akan membawakan susunan acara pada malam hari ini. Sugeng rawuh. Saya lanjut. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua yakni tahlil qasar, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat ngaji dan diskusi, acara yang kelima yakni lain-lain, dan acara yang keenam penutup. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan umur kitab ala hadini wa kuliyatin sholiyah ila hadrati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yakni tahlil qasar yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Muhammad Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته ولبيته قول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين وإلى حضرة جميع أهل الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وجميع أولياء العالمين والعلماء العاملين والملائكة المقربين وجميع أولياء العالم وأشرافها وظلمها وبرها وضاحها وحكم شهد القدر أنزلا ونشهد الشهيد رضي الله عنه وشهد محمد وكمل ورسولهم وفرهم ومشايخهم وأهل سلسلتهم بشهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. وإلى حضرة شيخنا ومربي روحنا ومرشدنا الشيخ محمد حارث الأحمد الأيوبي بن عبد المستقيم وشعب الشر المستقيم وشعب المستقيم بن حسين. وإلى حضرة جميع مؤسس محمد الله بركة الله به موصول بشهامة وأحمد الله من يسره لكم وحضرك المحمد جريب له وباقي سنة الهدي بقي رسول الله جبل أحمد وباقي عبد النسيطة ياسين ورسولهم وفرهم ومشايخهم وعلى سلسلتهم بشوق لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصلى يوسف مولانا بن سنga wajia Bang Hisam Abdul Karim Kiai Lukman Yusuf bin Nasari Kiai Haji Yahya bin Fulan Bapak Baji bin Ahmad Sofawi Ibu Alfah binti Hawas Sukri bin Husubi Kiai Abdul Somad bin Abbas. Allahumma wallahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wa li tubudi imanina wa li tamridi qulubina wa li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Laula dzikraka qawman ila Allah أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Untuk doa silakan Pak Kiai Haji Imamuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina wa syafiina wa karimina wa lana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ala nabiyyina تقبلنا بهذه الحاجات وتقبلنا بهذه العادات وتقبلنا بهذه الحاجات وتقبلنا بهذه المعصيات وتعصينا بها جميع المعاصي والمباركات وتبلغنا بها الغايات في جميع في الحياة وبعد الموت كما صلى على سيدنا محمد الفاتح لما علق وخاتم لما سبق وناصر الحق والصراط المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم العظيم. اللهم إنا نسألك من النبيين عز وجل والهم الملائكة من قرب اللهم العمر يزينا لعلنا تحمد من أخلاقنا. اللهم وصلة الوضع ما قرأنا من سورة الفاتحة من سورة الإخلاص من سورة المعارج ثم علمنا ولا حديث النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمشايخنا ولمن اتبعوا على هؤلاء المسلمين ارفع لهم الدرجات وارفع لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات واخرجهم جنات على بابهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة واجعل قبرهم حفرة روضة من رياض الجنة انك تجعلنا روضة مرضية ودخل في عبادي ودخل جنتي ربنا الجنة ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان في قلوبنا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وبحلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya sambutan yang pertama dari Al-Ustadz Anggit Aji Pangestu selaku Ketua Majelis Kopi Hitam, dan juga laporan terkini sekaligus kilas balik Majelis Kopi Hitam selama 1 tahun ini. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pada beliau Bapak Warhan selaku Sekcam Kecamatan Karanganyar, yang kami hormati Bapak Slamet Wardoyo beserta jajarannya dari Polsek Karanganyar, yang saya hormati Bapak Arif Mahdani dari Koramil Karanganyar, dan yang saya hormati pada beliau Bapak Kiai Imamuddin, yang kami hormati kepada Bapak Haji Mukti Fatoni selaku Kepala Desa Bunganel, dan kepada seluruh sahabat Majelis Kopi Hitam yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul pada acara malam hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja, yang pertama di sini saya selaku perwakilan dari sahabat Majelis Kopi Hitam akan menyampaikan sedikit informasi. Yang pertama tentang kasus Majelis Kopi Hitam. Sampai saat ini sudah ada, alhamdulillah sudah mencapai 17 pertemuan dari September lalu sampai sekarang. Karena rutinan kami itu dibuat setiap malam Ahad pahit dan malam Ahad manis. Alhamdulillah sudah berjalan, dan di sini perkenalkan saya akan melaporkan untuk total uang masuk ke kas kami Majelis Kopi Hitam dari pertemuan pertama sampai ke 17, yaitu sebesar Rp1.840.000. Dan untuk total pengeluaran kas Majelis Kopi Hitam sebesar Rp865.000. Jadi sisa uang kas Majelis Kopi Hitam Rp975.000. Dan tadi untuk acara pada malam hari ini juga kami tadi menggunakan untuk seluruh anggota, tadi kami menggunakan uang kas juga sebesar Rp893.000. Jadi total saldo kas Majelis Kopi Hitam sampai detik ini, sampai malam ini berjumlah Rp82.000. Selanjutnya, alhamdulillah masih ada sisa. Selanjutnya sedikit menceritakan tentang bukan sejarah gitu. Kalau senat ahli sejarah ini. Nah, sedikit kenapa berdiri Majelis Kopi Hitam.
Yang pertama sebenarnya nun sewu ini keresahan pada diri saya pribadi nih. Aku ngerasa orang saya ngaji, pengen melu ngaji, pengen saya ngaji nih Pak Kades. Jadi saya sempat waktu itu beberapa orang kumpul juga. Salah satunya ada Pak Wahab dan yang satu tidak berangkat Mas Khalid, yang satu neko sawah bakar sate neko Pak Jawawi neko. Ya waktu malam itu sedikit ada keresahan dari saya dan juga waktu itu dari Pak Wahab ingin silaturahmi antar guru di SMA Ma'arif itu jangan hanya waktu lebaran saja. Pengen silaturahmi setiap waktu itu dibikin 2 minggu sekali ya Bang. Setiap 2 minggu sekali kita sowan ke rumah masing-masing guru yang ada di SMA Ma'arif Karanganyar. Itu pertama adanya majelis kopi hitam karena seperti itu. Dan singkat saja untuk yang seterusnya sampai sekarang sudah 1 tahun, yang menjadi harapan kami Nun Sewu Bapak Ibu, kita juga sedikit ingin melebarkan sayap, jadi bukan hanya bisa kopi hitam bukan hanya bisa dinikmati hanya untuk yang di lingkungan kami saja. Contoh nanti bisa juga untuk umum jika ada yang mau berkesempatan atau mau ikut bergabung dengan kami, alhamdulillah kami sangat berterima kasih karena semakin banyaknya anggota, silaturahmi semakin saling terjalin, insya Allah pahala akan berlipat ganda untuk kita semua. Mungkin itu sedikit dari saya, tidak pas kalau saya ngomong banyak-banyak nanti waktu Pak Imamuddin ini waktunya serot kata. Mungkin dari saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Acara selanjutnya yakni ngaji sesi pertama yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Pak Yai Imamuddin yang akan membawakan kita Uspuria, yes. Oh, Pak Imamuddin, yes. Pak Mudan. Acara sesi ngaji pertama yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Ma'ruf Arifin SHI yang akan membawakan kitab Uspuria. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Bapak sama Kecamatan Karanganyar ataupun yang mewakili yang kami hormati, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Kamil ataupun yang mewakili yang kami hormati pula Bapak Imamuddin selaku Kepala SMA Ma'arif NU Kecamatan Karanganyar, teman-teman keluarga besar dari guru karyawan SMA Ma'arif Kecamatan Karanganyar yang saya banggakan. Langsung saja, biasanya bahasan kitab kuning ada 3. Ini tadi sudah 17 kali pertemuan. Yang pertama kitab Safinah untuk fikihnya dibaca pinggir dan tengah oleh Ustadz Ahmad Jawawi. Yang kedua kitab Tarhib wa Tarhib juga fikih hadis yang dibacakan diampu oleh sahabat Gus Wahab. Dan yang ketiga kitab Usmuriyah yang di situ termuat banyak hikmah-hikmah dalam kehidupan perilaku. Itu susunan ketika kami mengaji biasanya. Namun pada malam hari ini karena padatnya jadwal yang dibacakan oleh Pranata Sara, saya hanya membacakan sedikit 1 hadis saja yang diambil dari kitab Usmuriyah. Tidak akan membacakan banyak
Pangapunten tidak membaca kitab dunia karena Ustaz Jawari katanya tertinggal dan rencana ini akan diampu oleh satu yaitu Pak Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis sadis. Hadis yang ke-6. Fil a'mali ing dalam nerangkan pira-pira amal allati amal takfuru kang bisa mlebur ba'da dzunubi ing setengah dosa. Hadis yang ke-6 yaitu menceritakan membahas tentang beberapa amal yang bisa menghapus sebagian dosa. Bukan semuanya, tapi sebagian dosa. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, ngendika sapa Kanjeng Nabi, al jumu'atu utawi Jumat, utawi dina Jumat, ilal jumu'ati maring Jumat kang meneh iku kafaratun dadi lebur lima ing dalam antarane apa bae tentunya dosa benahuma ing dalam antarane Jumat setunggale tumuju datang Jumat berikutnya. Wal ghuslu utawi adus yaumul jumu'ati ing dalam dina Jumat iku kafaratun ya dadi nglebur dosa. Wal masyu utawi mlaku ilal jumu'ati maring lakoni salat Jumat iku kafaratun ya dadi melebur dosa. Ngisrina kelawan 20 apa nesanatan taune. Faida faraha nalikanane wis rampung minal jumu'ati saking lakoni salat Jumat uji sama kote balas bingamali mi'atai sanatin kelawan ngamal 200.000 tahun. Subhanallah. Nggih. 2000 tahun mi'atai sanatin. Mi'atai 200. Mi'atai 200. Nih. Hadis yang pertama bahwa sesuatu amal yang bisa menghapus sebagian dosa kata Nabi adalah kita melaksanakan sholat Jumat. Terus kemudian Jumat satu ke Jumat berikutnya itulah pelebur dosa kita. Apalagi ada sebuah hadis ketika kita meninggalkan 3 kali sholat Jumat berturut-turut secara sengaja maka sudah hilang keislaman, keimanan, sudah dihukumi kafir namun artinya dengan sengaja melawan untuk meninggalkan tidak sholat Jumat. Karena di sisi lain juga sholat Jumat sebagai pelebur malah beliau melupakan hadis ini. Ingkarus sunnah berarti kan. Nah, ingkarus sunnah itu mengingkari satu hadis juga tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Nah, terus kemudian mandi di hari Jumat itu juga bisa melebur dosa. Tentunya diniati dengan nawaitul husla li huduri sholatil jumu'ati sunnata lillahi ta'ala yurjidur. Itu sudah menjadi pengubur dosa. Terus kemudian berjalan untuk menuju sholat Jumat itu juga bisa melebur dosa. Apalagi ada sebuah keterangan hadis nek bisa berangkatnya itu dari jalan yang satu, pulangnya melalui jalan yang berbeda. Itu bukan omong kosong, tetapi memang ada sebuah hadisnya untuk mendapatkan pahala yang lebih. Nah, bagaimana terus kemudian naik motor, ya dihitung pentil yang muter ya gue lah selangkai mungkin. Ya, orang ngelang-ngelang, itulah agama Islam. Okay. Orang ngelang-ngelang harus mabuk orang mungkin bisa. Hubungannya pentil berarti itulah langkahnya. Okay, muter. Tuh, terus kemudian bahkan semua itu apabila dilakukan mulai dari sholat Jumatnya, kemudian mandinya, terus kemudian berjalan itu selama 20 tahun melebur dosa-dosa yang lalu. Tentunya
di catatan tidak ada yang meninggalkan sholat 3 kali berturut-turut dengan istilahnya melawan ataupun menganggap enteng. Gitu. Nah, apabila semuanya sudah selesai itu, maka dia akan diberi amal seperti amal 200 tahun lamanya. Subhanallah, semoga ini menjadi motivasi bagi kita, karena orang yang baik itu adalah yang jelas orang yang tidak bermaksiat. Akan tetapi orang yang juga baik itu adalah apabila dia sholat subuh, maka dia menantikan untuk sholat zuhur. Apabila sudah sampai sholat zuhur, maka dia menantikan kapan sholat asar. Berikutnya maghrib, berikutnya isya, berikutnya subuh lagi. Maka orang yang demikian itu dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan dan tentunya sebagai penghapus dosa-dosa kecuali dosa yang besar. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, nanti akan dilanjut dengan pembahasan yang berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas keterangannya dari Ma'ruf Arifin. Selanjutnya sesi yang kedua dari beliau Bapak Imamuddin. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadina bi asrarihi wa an'ada alaina min barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Wa fi hadisin, lan ing dalam hadis tawilin kang dawa, anna Jibrila sak temene malaikat Jibril munazala temurun sapa malaikat Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan dawuh sapa malaikat Jibril, rupane dawuh, ya Muhammad, Nabi Muhammad, la yataqabbala orang rimo sapa Allah Gusti Allah, orang rimo minta sholati saking wong kang ninggal sholat, saumahu ing puasane tarikus sholat, wala sodaqotahu lan sodaqoh tarikus sholat, wala hajjahu lan orang rimo ing hajjine tarikus sholat, wala amalahu lan orang rimo ing amale tarikus sholat, wala zakatahu lan orang rimo ing zakate tarikus sholat. Tarikus sholati wa tarikus sholati lan utawi wong kang ninggal sholat iku mal'unun den laknati fit Taurati ing dalem kitab Taurat wal Injil lan Injil, wa Zaburi lan Zabur wal Furqan lan Al-Qur'an. Tarikus sholati utawi wong kang ninggal sholat iku yang zilu temurun alaihi, iku yang zilu den turunake alaihi ngatasi man kulla yaumin ing dalem saben-saben dina, walailatin lan bengi opo alfu laknatin sewu biro-biro laknat, wa alfu sakhotin lan sewu biro-biro bengi, wa innal malaikata lan sak temene malaikat iku yal anuna ngelaknati sapa malaikat huring tarikus sholat min fawqi sab'i samawatin saking dhuwure 7 pira-pira langit. Masih melanjutkan keterangan daripada bab kemarin di dalam ancaman bagi orang yang meninggalkan salat. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa malaikat Jibril suatu ketika pernah mendatangi kepada Kanjeng Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Muhammad, Allah tidak akan menerima tidak akan menerima sholat, puasa, sedekah, haji, amal solehnya dan zakatnya bagi orang yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan begitu pentingnya daripada amal ibadah sholat. Oleh sebab itu, sholat di dalam rukun Islam ini merupakan rukun yang kedua. Ketika ada seseorang, orang itu amalnya banyak, rajin sedekah, puasa nggih rajin, utawa nggih haji, zakat nggih zakat. Nanging tiyang niki boten, orang ini tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau berdasarkan hadis ini, maka semua amal itu adalah mardudun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Awwalu ma yuhasibu indallahi as-shalah. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah itu adalah sholat. Jadi kalau orang sebaik apapun, kalau melihat hadis ini, ketika dia tidak sholat, maka tidak ada gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Nah, ini sudah jelas banget. Ini mungkin meniplik daripada hadis ini. Kelanjutan hadis lagi, wadarikus sholati, dan orang yang meninggalkan sholat itu dilaknat di dalam kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur serta kitab Al-Quran. Perlu diketahui, apa pada zaman-zaman Nabi terdahulu sudah ada perintah sholat. Kalau melihat hadis ini dan keterangan-keterangan yang saya dapat, walaupun nabi-nabi terdahulu itu sudah melaksanakan sholat, tapi sholatnya ini berbeda dengan sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan rangkuman-rangkuman daripada sholatnya nabi-nabi terdahulu. Jadi ada nabi terdahulu yang sholatnya cuma ruku, ada yang cuma sujud. Dan ini dirangkum di dalam sholatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelanjutannya lagi, tarikus sholati yanzilu alaihi kulla yawmin wa lailatin alfu laknatin. Orang yang meninggalkan sholat, baginya setiap hari, setiap malam ini dilaknat oleh Allah, oleh para malaikat, dilaknat alfu laknatin wa alfu sahotin, dilaknat 1000 laknat dan 1000 sahotin bendu, 1000 marah. Nah, otomatis ketika Allah sudah boten remen, boten ridho, dalam artian marah, malaikat juga otomatis yang itu akan hilang keberkahan di dalam hidupnya. Wa yan'aluna min fawqi sab'ina samawatin. Dilaknat semua malaikat yang ada di langit 1 sampai langit 7. Itu melaknat kepada orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama melaksanakan sholat 5 waktu. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kesibukannya, Islam sudah mengatur sedemikian rupa. Ketika tidak mampu berdiri, maka dengan duduk. Ketika tidak mampu dengan duduk, maka dengan berbaring. Ketika tidak mampu dengan berbaring, maka dengan isya. Ini menunjukkan begitu pentingnya sholat. Ya, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, cukup sekian. Bila berbagai hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sesi yang selanjutnya akan dibawakan oleh beliau Bapak Inamuddin. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena ini katanya
pamungkasan bertiga terlalu banyak. Saya hanya melanjutkan dari apa yang biasanya dibaca oleh waktu itu lalu, yaitu kitab Safinatul Najah. Lagi-lagi bahwa ketika tadi disebutkan awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-salatu, pertama kali yang ditanya nanti ketika hari kiamat yaitu sholat. Nah, Safinah itu mengarahkan kepada yang ideal. Jadi kalau belajar Safinah itu sangat-sangat ideal. Ideal dalam arti yang betul-betul kira-kira betul. Walaupun sebetulnya dalam taraf pelaksanaan ada kaidah dari Rasul itu, idza amartukum bi syai'in fa'tu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kalian itu, maka lakukan semampunya, lakukan semampunya. Nah, jadi kalau mau mengikuti Safinah, ya kalau bisa sebetulnya. Contohnya ini saya ringkai dulu karena supaya tidak terusik. Bagaimana kalau saya tidak pada ranah ideal itu, maka tentu masuk dalam kategori hadis faktu mastata'tum. Baik, faslun ini adalah satu pasal fi syurutil Fatihah, di dalam syarat-syarat Fatihah. Mohon maaf saya kalau ngaji nggak pakai bahasa Jawa. Syurutul Fatihah, adapun syarat-syarat Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah itu merupakan rukun sholat yang keempat. Rukun sholat itu Bapak Ibu sekalian ada dua. Ada rukun sholat yang bersifat fi'li, perbuatan, gerakan. Ada rukun sholat yang bersifat ucapan atau qauli. Nah, Fatihah itu bersifat qauli, bersifat ucapan. Oleh karena itu beberapa ulama mensyaratkan Fatihah itu ada 10. Yang pertama adalah at-tartibu, urut. Jadi urut dari basmalah, alhamdulillah, seterusnya. Tidak boleh dibolak-balik. Wal muwalatu, yang kedua muwalah. Muwalah itu terus menerus, tidak mandek. Misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim kemudian tidur sebentar, itu nggak boleh, harus muwalah. Yang ketiga adalah wa mura'atu hurufiha, menjaga huruf-hurufnya Al-Fatihah. Yang dimaksud mura'at itu meletakkan huruf-hurufnya Fatihah sesuai dengan makhrajnya. Kalau di dalam bahasa Sunda itu ikhrajul hurufi min makharijiha, mengeluarkan huruf-hurufnya dari tempat keluarnya. Beda antara ha dan ha, beda antara sin dan shod, beda antara dal dan zal, beda antara ta dan ta. Jadi itu dijaga. Wa mura'atu tasydidatiha, dan syarat yang keempat adalah menjaga tasydidnya Fatihah. Nah, ini seringkali orang membaca Al-Quran itu tasydidnya tidak terlalu diperhatikan. Kenapa kok sampai syarat-syarat kayak gini? Karena memang Al-Fatihah yang merupakan Al-Quran itu berupa bahasa Arab. Bahasa Arab itu para Bapak sekalian berbeda dengan bahasa lainnya. Pertama, masing-masing huruf di dalam bahasa Arab itu memiliki implikasi makna sendiri. Antara ha dan ha itu beda.
Jadi kalau ada orang bernama Hamam itu bisa jadi kalau orang Jawa kan gampang nanya Pak Hamam gitu kan, nggak masalah ya, Pak Hamam gitu. Padahal kalau pakai H itu artinya kamar kecil, gula gitu, belik. Jadi mertua saya itu kalau dipanggil Pak Hamam, kalau orang Arab sebetulnya tersinggung juga gitu. Tapi di Jawa, di bahasa Indonesia Pak Hamam ya Hamam. Tapi kalau di dalam bahasa Arab H itu bermakna gula. Apakah betul orang itu dinamakan Hamam dengan H? Tidak. Tapi pakai H, Hamam. Hamam itu ya harus orang yang cerdas. Jadi kan jauh. Jadi perbedaan huruf itu punya implikasi makna. Demikian juga panjang pendek di dalam bahasa Arab itu punya implikasi makna yang berbeda juga. Demikian juga tasdid, karena tasdid itu adalah dua huruf yang dipadukan. Yang huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Sehingga ketika tasdid kok kemudian tidak dibaca tasdid, berarti ada penghilangan huruf. Maka ketika tasdid tidak dibaca tasdid, berarti akan berimplikasi perubahan makna. Contoh di dalam Al-Fatihah, iyyaka bermakna kepadamu, tetapi ketika tasdidnya dihilangkan menjadi iyyaka, itu artinya dia usyamsi. Sehingga kalau ada orang membaca iyyaka na'budu, ketika dia paham maknanya pasti dia kiri, karena maknanya na'budu dia asyamsi, kami menyembah sinar matahari. Itu kan berarti Zoroaster, jadi orang Jepang itu. Tetapi ya inilah maka mura'atus tasdidah itu menjaga tasdid menjadi penting. Syarat yang keempat, yang kelima. Berikutnya adalah wa alla yasbitu saktatan tawilatan, tidak boleh berhenti tidak boleh berdiam dengan diam yang lama, wala qasiratan, dan diam yang sebentar, yuqsadu biha fathul qira'ah, yang dimaksudkan yang dituju dengan berhenti itu memotong bacaan. Jadi ketika baca Fatihah, di antara ayat-ayat itu tidak boleh berhenti lama atau berhenti sebentar yang diniatkan akan memutus bacaan. Yang berikutnya adalah wa qira'atu kulli ayatiha, harus membaca semua ayat-ayat Fatihah. Minha al-basmalah, di antaranya adalah basmalah. Ini versinya Imam Syafi'i. Meskipun mungkin versinya imam-imam yang lain tanpa basmalah. Yang perlu saya tegaskan di sini pada Bapak sekalian, tanpa basmalah itu versinya Imam Abu Hanifah. Meskipun menurut Imam Syafi'i harus pakai basmalah. Yang saya ingin tekankan bahwa ketika orang sholat dengan tanpa basmalah itu masih NU. Masih NU. Karena NU itu adalah bermadhab pada salah satu yang dari empat. Jadi kalau ada orang sholat subuh kok tidak kunut, itu NU. Ada orang sholat kalau nggak baca basmalah, itu masih NU. Karena NU itu tidak identik dengan Syafi'i. NU itu kata Mbah Hashim adalah kelompok yang di dalam fikih mengikuti salah satu dari empat mazhab itu, empat mazhab, salah satunya. Jadi kalau orang sholat tidak baca basmalah, asalkan dia paham, maka tetap NU. Jadi tidak usah bisa sebetulnya. Kalau baca basmalah Muhammadiyah ya, NU juga. Tetapi memang menurut Imam Syafi'i, basmalah merupakan rukun dari membaca surah Al-Fatihah. Sehingga ketika membaca Fatihah kok tanpa basmalah, menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Yang berikutnya adalah wa'adamul lahmi al-muqilli bil makna. Membaca
Fatihah itu tidak boleh ada kesalahan, yang kesalahan itu akan merusak makna. Contoh kalau di dalam cara Safinah itu, misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim, kalau dibaca siratal ladzina an'amtu 'alaihim, itu merusak makna. Karena ta itu kamu, tuh itu saya. Kamu dan saya itu beda. Adalah kesalahan yang tidak berubah makna, itu tidak masalah. Tidak membatalkan Fatihah, tidak membatalkan sholat. Contoh, alhamdu, kemudian kok dibaca alhamdu, itu menurut ulama Syafi'i tidak masalah. Tidak masalah sholatnya, meskipun haram. Meskipun haram. Tetapi ketika kesalahan itu merusak makna, berimplikasi pada perubahan makna, maka seperti tadi, iyaka itu kesalahan yang merubah makna, maka menjadi batal Fatihahnya. Wa an takuna halatal qiyami bil fardhi. Fatihah itu harus dilakukan ketika berdiri di dalam salat fardu bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, tidak masalah. Nah, cuma ada fenomena menarik sekarang ini. Orang itu sholat duduk, padahal dari rumah jalan biasa. Bawa kursi, ketika di depan kosong, dia berdiri, bawa kursi biasa gitu. Dia tidak mampunya berdiri itu di mana? Orang dari rumah jalan kok. Nah, itu masalahnya. Ya nggak tahu. Katanya dasarnya kalau di Arab begitu gitu. Jadi sekarang itu ada fenomena menarik bahwa yang biasanya dalil itu adalah Al-Quran, hadis. Sekarang enggak. Fenomena yang ada di Arab itu juga menjadi dalil. Padahal boleh sholat dengan duduk ketika dia tidak mampu berdiri di dalam sholat fardu. Tidak mampu berdiri. Tidak mampu berdiri. Kalau dia mampu jalan kan berarti mampu berdiri. Ya, ini lucunya. Kecuali ketika dia sholat, kemudian ketika ada Allah, kemudian dia sholat, dia berarti tidak mampu berdiri. Ya, tidak mampu berdiri. Tetapi ketika mampu berdiri, maka Fatihah itu harus dibaca ketika dia berdiri. Yang berikutnya, yang ke-9, Bapak Ibu sekalian, ini yang penting. Wa ayyusmi'a nafsahu qira'atah. Dia harus memperdengarkan bacaan Fatihah itu kepada dirinya. Minimal kepada dirinya. Jadi tidak sah Fatihah seseorang ketika dia baca Fatihah begini. Hanya komat kamit dan dirinya enggak mendengar. Itu Fatihahnya tidak sah. Dan fenomena ini banyak. Karena ayyusmi'a nafsahu qira'ata, harus memperdengarkan itu tentu dengan potensi, meskipun dirinya bujuk misalnya, kalau dia enggak, tapi dia sudah berusaha untuk memperdengarkan, tidak masalah. Jadi tidak harus ngorong-ngorong sebetulnya, tidak harus dirinya dengar. Jadi bahasanya itu adalah wa ayyusmi'a nafsahu, bukan wa ayyasma'a nafsuhu. Karena beda, kalau dirinya harus dengar, maka kalau dia punya gangguan, misalnya kayak Kang Muhammad misalnya, dia harus ngorong-ngorong berarti. Tidak sebetulnya. Ayusmi'a itu berusaha untuk mengucapkan Fatihah yang biasa dengan volume yang biasa didengar oleh diri orang itu. Yang 10 adalah wa alla yatakhallalaha dzikrul ajnabiyyun. Tidak boleh disela-selai dengan bacaan-bacaan yang lain, kecuali bacaan itu memang spontanitas, misalnya atau musyaf. Misalnya ketika orang baca basmalah masih di tengah-tengah, kemudian imamnya baca amin, maka boleh dia membaca amin. Karena baca amin bersama dengan baca aminnya imam itu dianjurkan. Contoh, kalau saya pribadi, kalau salat tarawih itu rakaat kedua pasti saya baca Fatihah bareng dengan bacaan Fatihah imam. Karena kalau nunggu bacaan Fatihah imam pasti tidak nutup. Bagi saya, kecuali bagi yang lain mungkin ya. Nah,
Pasti ketika ya seringkali sih saya lebih cepat daripada imamnya. Kalau itu nggak masalah. Tapi biasanya kalau saya siratal ladzina an'amta 'alaihim kalau kemudian imam baladzalim, maka saya dianjurkan untuk mandi dulu untuk bilang amin. Nah, sela-sela amin di antara Fatihah yang kayak begini nggak masalah. Tetapi kalau sela-sela yang tidak dianjurkan, menyela-nyelai zikir yang tidak dianjurkan, maka bisa membatalkan Fatihah. Nah, ini biasanya jarang dilakukan. Nah, itulah beberapa syarat membaca surah Al-Fatihah. Tentu hal ini sekalian sarapan ideal, seharusnya begitu. Seharusnya. Cuma memang agak sulit ketika misalnya mura'atul huruf, mura'atul tasdidat dan seterusnya itu memang ada tahapan-tahapan sendiri. Gara-gara inilah maka belajar membaca Al-Quran itu menjadi wajib. Andaikan tidak ada syarat ini, sebetulnya belajar membaca Al-Quran itu tidak wajib. Kenapa? Karena memang kita nggak wajib membaca Al-Quran. Nggak wajib. Yang wajib itu kan memahami Al-Quran. Ya, supaya Al-Quran jadi obat hati. Tapi membaca Al-Quran tidak wajib. Siapa yang wajib membaca Al-Quran? Tidak ada yang wajib. Tetapi gara-gara Fatihah menjadi rukun dari sholat, maka bacaan Fatihahnya harus benar. Supaya benar maka wajib belajar membaca Al-Quran. Makanya bahwa itu pengalaman. Kiai itu sorotan Fatihah itu nggak cukup sehari 2 hari, ada sampai seminggu, sampai sebulan rampung-rampung, karena memang itu intinya. Nah, kira itu terima kasih, nanti bisa dilanjutkan di dalam diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas persamaan dari tiga narasumber. Selanjutnya sesi diskusi. Silakan kami persilakan pada yang mau bertanya. Kalau tidak, saya mau bertanya dulu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira langsung saja karena acara juga sudah berlangsung. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai yang juga merupakan Kepala Sekolah SMA Ma'arif Karanganyar, ada sedikit pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Tentunya ya karena yang tadi dibahas adalah tentang sholat, kami izin bertanya juga tentang sholat. Ketika kami sedang sholat berjamaah, karena kita membacakan Al-Fatihah itu biasanya setelah imam selesai membacakan surat Al-Fatihah. Tapi ketika kami, dan ini sering terjadi, bahkan saya sering mengalami, ketika kami baru mencapai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, imam ternyata sudah rukun. Jadi kan kita tidak menyelesaikan surat Al-Fatihahnya. Itu kita keke. Kadang-kadang itu juga menjadi kesudahan bagi kami. Ya karena kami masih awam, kami tetap mengikuti gerakan dari imam tanpa menyelesaikan surat Al-Fatihah kami, Pak Kiai. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kecil kami ngaji, ketika imam selesai ruku dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ketika yang kami tahu ketika masih kecil adalah Robbana lakal hamdu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu kami juga mendengar dan mendapatkan sumber-sumber lain. Di situ juga kami mendengar ada Robbana walakal hamdu. Itu juga jadi pertanyaan kami. Yang harus kami lanjutkan itu yang mana, Pak Kiai? Kan gitu. Itu sementara pertanyaan kami, mungkin nanti bisa dilanjutkan. Matur nuwun.
Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Langsung. Terima kasih. Yang pertama tentang membaca Fatihah belum selesai, kemudian imam ruku. Ini ada dua. Yang pertama, konsepnya begini. Makmum tertinggal itu ada dua macam. Makmum tertinggal itu disebut dengan masbuk. Masbuk tertinggal. Ada masbuk rokaat. Masbuk rokaat itu ya orang yang bergabung pada jemaah, imam sudah melewati satu rokaat. Itu namanya masbuk rokaat. Dia nanti harus menambah sejumlah yang ditinggalkan itu. Ada yang dikenal dengan masbuk Fatihah. Masbuk Fatihah itu adalah orang yang mengikuti imam, dia tidak sempat membaca surah Al-Fatihah. Itu namanya masbuk Fatihah, tertinggal surat Al-Fatihahnya. Nah, tertinggal surat Al-Fatihah itu ketika tertinggalnya itu pada rokaat pertamanya makmum, rokaat pertamanya makmum, maka Fatihahnya makmum itu ditanggung oleh imam, ditanggung oleh imam. Buktinya apa? Buktinya ketika kita mau iktidal, maka Nabi mengajarkan Sami Allahu liman hamidah. Kenapa kok beda? Yang lain kok Allahu Akbar, kok ketika iktidal itu kok Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah itu artinya Allah mendengar orang yang membaca hamdalah. Itu ceritanya ketika Nabi ruku, Abu Bakar itu tiba-tiba langsung datang. Nah, ketika Nabi ruku, kata Abu Bakar, alhamdulillah, saya masih ikut sholatnya Nabi. Nabi itu dengar Abu Bakar itu bilang alhamdulillah. Akhirnya Nabi kemudian bilang Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengarkan orang yang membaca alhamdulillah. Nah, perbuatan Abu Bakar ini tidak disalahkan sama Nabi. Jadi dia langsung ruku tanpa membaca basmalah, tanpa membaca Fatihah. Itulah kemudian rakaat pertamanya makmum itu ditanggung oleh imam senyampang makmum ini menangis nutupi rukunya imam. Jadi ketika rakaat pertama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kok imam ruku, langsung ruku. Di dalam beberapa kitab disyaratkan asalkan dia terlambatnya itu tidak disebabkan oleh main-main selain rukun. Tidak disebabkan oleh main-main. Maksudnya main-main itu kalau dia sebelum baca Fatihah atau baca iftitah menyebabkan dia tidak rampung baca, ini masalah karena dia istighol di ghairil rukun, dia menyibukkan diri dengan selain rukun. Tetapi kalau semata-mata karena dia sibuk dengan baca Fatihahnya lambat, kemudian kok imam terlanjur rukuk, maka ini ditanggung oleh imam di rakaat pertamanya makmum. Tetapi untuk di rakaat selain rakaat pertama, rakaat kedua, 3, 4, maka dirampungkan saja, harus dirampungkan badan ini meskipun imam sudah rukuk dan iktidal atau sujud, asalkan dia betul-betul membaca Fatihahnya dengan benar. Memang ada keterangan kalau terlambat 2 rukun itu akan membatalkan sholat, tetapi li ghairi udhrin, tanpa udhur. Misalnya nyantai-nyantai dia kemudian terlambat sampai 2 rukun, memang membatalkan.
Tetapi kalau hanya semata-mata untuk membaca surah Al-Fatihah karena memang rukun, maka itu tidak membatalkan. Sehingga jawaban saya, bagaimana kalau tadi tergantung apa kalau dia masih dalam rakaat pertama, maka ditanggung oleh imam. Tapi kalau tidak rakaat kedua dan seterusnya, maka harus dilanjutkan. Yang kedua adalah sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu dan seterusnya itu. Kalau Rabbana lakal hamdu itu kelanjutan dari sami Allahu liman hamidah. Memang ada keterangan begini para sekalian. Yang diajarkan Nabi ketika i'tidal itu memang Rabbana lakal hamdu mil'is samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu yang diajarkan Nabi. Tetapi ada fenomena menarik dulu ketika Nabi berjemaah. Ada sahabat yang bacanya aneh. Kata sahabat, sami Allahu liman hamidah. Kemudian ada sahabat yang membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Jadi tidak membaca Rabbana lakal hamdu, tapi membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Nah, setelah rampung salat, Nabi itu menghadap ke belakang. Nabi kemudian bertanya, manil qail, siapa tadi yang ngomong? Maksudnya ngomong itu bacaannya tidak sama dengan bacaan saya. Ngacung sahabat yang satu ini, ana ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ra'aitu talatina wa bid'atan wa talatina malakan yatasabaquna wa yatadabaruna ayyuha awwal. Saya tadi melihat 30-an lebih malaikat berdesakan masuk masjid ini ingin mencatat siapa tadi yang bacanya beda itu. Artinya apa? Ini menjadi bid'ah pertama, Pak. Bid'ah itu tidak pernah diajarkan Nabi, tapi mendapatkan respon positif dari malaikat. Ini dijadikan dasar oleh para ulama bahwa zikir di dalam sholat itu boleh berbeda. Di dalam bacaan-bacaan sunnah gitu. Misalnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu bisa dengan tasbih-tasbih yang lain. Bacaan Rabbana lakal hamdu bisa diganti dengan yang lain asalkan dalam bentuk zikir, Jadi tidak masalah karena itu termasuk bukan rukun. Contoh lagi agak melebar juga ini. Dalam hadis yang sangat populer, Nabi sering menunjukkan begini, aqrabul 'abdi 'indallahi as-sujudu fa'akbiru du'a fihi. Paling dekatnya hamba kepada Allah itu ketika sujud. Ketika sujud itu adalah posisi hamba paling dekat dengan Allah. Nah, karena posisi paling dekat dengan Allah, maka kemudian Rasul juga fa'akbiru du'a fihi. Maka perbanyaklah engkau minta kepada Allah ketika sujud itu. Nah, berarti namanya doa itu kan nggak harus sama. Meskipun dibatasi oleh para ulama, asalkan kalau doanya pakai bahasa Arab mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau doanya pakai bahasa Arab, jangan dilontarkan, tapi dijeritkan dalam hati. Nah, ini menjadi bukti bahwa bacaan-bacaan dalam salat selain yang fardu, yang sunnah berupa zikir-zikir itu dipersilakan kita memperbanyak zikir di dalam sholat karena memang as-sholatu hiya du'a, karena memang sholat itu hakikatnya doa. Nah, karena itu kalau perjalanan kedua terserah sebetulnya memang ada beberapa yang sudah pakem, yang sudah biasa kita pelajari, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu dan seterusnya itu bisa ya. Atau boleh dengan bacaan-bacaan yang lain. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Teman-teman, monggo yang lain. Ada yang mau bertanya lagi? Monggo, Pak Narul. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya bahwa Allah itu menilai ibadah
dengan kacamata ilmu syariat dan kacamata KPK. Ya, karena semua manusia tidak mempunyai ilmu yang mumpuni, masing-masing berbeda. Ada yang fatihahnya oke, hurufnya baik, tapi ada yang tua melakukan sembahyang. Boro-boro mengatakan tasbihnya harus jelas, fatihah itu hafal. Nah, maksud saya, ketika yang demikian itu, secara hukum syariat kan ya rasa, karena fatihah itu rukun. Fatihah apalagi ada syarat-syaratnya 10, maka yang demikian itu tetap diterimakah? Terus kemudian diterimanya itu dengan dalil apa? Dengan makosid apa? Apa dengan kacamata syariat dan hakikat? Itu sama halnya dengan apabila kita fatihahnya baik, sementara imam menilai, saya nilai imamnya kurang baik, kurang fasih. Nah, yang demikian ini kan dilema bagi saya. Harus melakukan sembahyang cewek, yang lawang-lawang ngomong masa sembahyang sudah 4 kali rakaat, lalu 3 kali maghrib harus ulangi lagi karena fatihahnya dinilai oleh makmum tidak baik. Nah, maksud saya demikian ini apakah bisa digunakan? Yang kedua, Fatihah itu tidak boleh diselingi dengan zikir-zikir yang lain. Betul. Kalau semisal zikir yang lain itu contoh lagi sholat, terus kemudian anak petir secara refleks subhanallah, itu kan berarti namanya menjalani zikir yang lain yang di luar sholat secara temporer tentunya. Nah, yang demikian ini digunakan atau tidak? Apa harus mengulangi sholatnya lagi? Nah, contoh yang lain juga mengenai nang masjid, kadang bocah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum nang rumah lah, itu diperbolehkan. Tapi kalau di masjid kan tidak mengucapkan juga tidak masalah. Mau berucapnya malah refleks lagi sholat waalaikumsalam. Ya, oh, iya kan? Ya, itu masalah-masalah yang perlu digarisbawahi dan perlu diterapkan. Nah, mohon penjelasan dari Pak Imam bagaimana menyikapi hal seperti itu dan baiknya bagaimana. Pak Imam. Halo, Kak Wahab atau Pak Imam? Oh, gitu. Jadi tersampai. Yang pertama, saya dari awal sudah membingkai hadis Nabi itu, idza amartukum bi syai'in fa'tu mastata'tum. Apabila saya memerintahkan kalian, fa'tu mastata'tum, lakukan semampunya. Artinya ideal sih iya, menuju ideal. Tetapi untuk menuju ideal itu kan tidak semua orang bisa. Maka semampunya untuk menuju ideal. Nah, satu. Yang kedua, sholat itu ada dua. Ada sholat di dalam bangunannya, sehingga ada istilah syarat, rukun dan batal. Ada kemudian intinya yang kemudian dikenal dengan bangunan khusyuk itu di dalam. Kalau di dalam Al-Quran misalnya Qat'atul hal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini yang ngambilkan beberapa orang, paling cuma Al-Ghazali dan seterusnya, yang kemudian mensyaratkan khusyuk ada di situ. Nah, barangkali ini persoalan lain. Nah, di dalam bangunan syarat rukun itu memang harus ideal yang dituju, meskipun pada pelaksananya mungkin bisa tidak ideal, sehingga masyarakat pun tadi. Sehingga sholat itu harus dilakukan oleh siapapun meskipun tidak ideal. Makanya yang sering, kalau kamu bisa berdiri,
kalau nggak bisa berdiri duduk, kalau nggak bisa duduk tidur miring, kalau nggak bisa tidur miring terlentang, kalau nggak bisa terlentang ketikkan mata, kalau saya nggak ketikkan di hati, kalau nggak di hati disalati gitu kan. Jadi itu bukti bahwa tidak mesti ideal. Nah, tataran Syafi'iyah itu tentu kan ideal. Sehingga banyak memang kita sering terjebak kepada idealisme ini. Seakan-akan idealisme itu menjadi bangunan tertinggi. Banyak orang bilang kalau orang sholat nggak sedekap itu nggak sah. Padahal sedekap itu adalah tidak wajib. So, ketika kita dengan sholat misalnya Allah Akbar, itu dianggap sholatnya aliran sesat. Padahal sebetulnya tidak juga. Tapi karena memang dari awal kita dicocoki dengan yang idealisme itu, termasuk membaca surah Al-Fatihah dengan syarat-syarat tadi itu tataran idealisme. Kalau toh tidak bisa ya masalah, tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah harus berusaha untuk mencapai yang ideal. Misalnya ada orang yang nggak bisa bilang A, bilangnya bisa enggak misalnya. Senyapkan dia masih nggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semampu dia, tetapi jangan berhenti untuk bisa bilang A itu. Itu maksudnya. Ada orang nggak bisa tasbih misalnya, bisanya iya karena kedua iya dan sebagainya. Dalam tataran semampunya ini sah, tetapi di dalam taraf untuk memperbaiki menuju yang ideal itu harus dilakukan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, jadi yang mana yang kedua? Nah, menjalani zikir itu ada dua pada sekalian. Sebetulnya ada kaitannya dengan syarat berikutnya. Wa ayat kita itu. Ayat qat al-qiraah dengan maksud qat al-qiraah. Menyela-nyelai zikir itu kan banyak sebetulnya. Yang pertama, menyela-nyelai zikir yang ada kaitannya dengan bacaan Fatihah, misalnya amin tadi. Yang kedua, menyela-nyelai zikir tanpa ada hubungannya dan disengaja, ini yang masalah. Kemudian ada yang ketiga, menyela-nyelai dengan zikir tanpa ingin merusak Fatihah karena dia sudah kelanggan ini. Kalau ada dia kaget, pasti pakai innalillah. Gitu. Maka innalillahnya itu tidak merusak Fatihah. Karena sudah spontanitas, sabul kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini sabul kalam. Karena dia tidak sengaja dengan menyela-nyelai zikir itu. Sama seperti tadi ada petir misalnya. Tapi kalau tidak ada sebab apa-apa, atau kemudian dia bilang hanya ada orang bersin misalnya, spontanitas karena dia sudah biasa, alhamdulillah, nggak masalah. Zikirnya itu karena sabul kalam. Jadi yang masalah itu ketika zikir tapi tidak ada kaitannya dengan salat, kemudian yang kedua, memang dia sengaja dan tidak sabul kalam. Pengetahuan saya begitu. Terima kasih. Selanjutnya, kalau ada yang mau kasih tanya lagi, masih dibuka, masih ada waktu. Monggo, Mas Dani, Mas Anggit. Oh, monggo, Laura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya saja yang saya hormati, menyimak apa yang tadi disampaikan Bapak Direksi Mangkin terkait dengan surat Al-Fatihah sebagai rukun sholat, di mana kita yang bermadhab Syafi'i meyakini bahwa basmalah adalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika kita yang meyakini basmalah sebagai
bagian dari surat Al-Fatihah makmum kepada imam yang tanpa basmalah. Biarpun mungkin jarang melakukan. Ini biasanya yang sering bepergian akan yang saya tanyakan itu bagaimana jika kita sebagai mazhab Syafi'i yang meyakini basmalah sebagai bagian daripada Fatihah, ini kan berarti rukun makmum dengan imam yang tidak basmalah. Matur nuwun. Salah satu syarat makmum itu tidak meyakini atau mengetahui imamnya batal. Kalau dia meyakini bahwa imamnya batal, maka dia tidak boleh mengikuti. Ya kan sama dengan melihat imamnya kok auratnya terbuka, kan batal menurut kita. Menurut imam juga nggak batal kalau dia nggak tahu. Maka kita nggak boleh ikut itu. Ya, ikut itu. Makanya dulu Gus Dur ketika As'ad itu nggak mau sama Gus Dur, karena menurut As'ad Gus Dur itu batal sholatnya. Nggak mau itu. Mufarokoh, kita ada istilah mufarokoh. Jadi kalau yakin, tetapi para sekalian perlu diingat bahwa tidak semua orang yang tidak membaca Fatihah yang kita dengar itu tidak membaca Fatihah, membaca basmalah. Bisa jadi basmalahnya dilirikkan. Kalau saya sih betul-betul begitu. Ya apalagi kecuali memang kita dekat banget dengan imamnya, kemudian betul sudah ada sebab sekali, maka ketika kita meyakini ini bakal, maka kita wajib mufarokoh. Nah, cara mufarokohnya hendaknya tidak membedakan dengan betul-betul beda antara gerakan makmum dengan imam. Jadi samarlah kita bermain campur, tidak ikut tetapi Tapi kalau saya misalnya, tapi teman-teman Muhammadiyah itu sebetulnya bagi yang alim betul, rata-rata baca basmalah, rata-rata baca basmalah. Yang tidak baca basmalah itu ya sama Pak itu. Terima kasih. Apa namanya? Monggo, selanjutnya nggak ada masih lagi. Mas Anggit, biasanya, Pak Udin Pungkasan biasanya Pak. Di sini takon biasanya. Mau carrier, yang masih mau takonan. Mas Anggit, monggo. Belum kami terkait tadi yang dibicarakan bahwa zakat itu bukan rukunnya dari sholat, itu sunnah gitu. Tapi saya yang mau saya tanyakan itu karena saya melihat ada jamaah ketika takbiratul ihram itu tidak hanya satu kali. Jadi contoh Allahu Akbar dengan bacaan Allahu Akbarnya sedikit lebih kencang di barnya itu Allahu Akbar itu 2 kali sampai 3 kali. Berhubung saya tidak tahu itu nggih takbiratul ihramnya buat rampung-rampung yang perlu apa itu perlu diingatkan. Saya pernah dengar kalau ada yang seperti itu dari kebutuhan kamburi apa ya, kebuk kongen, saya mengatakan apa, mohon pencerahan Pak. Ya, ada pelajaran menarik dari guru-guru kita. Setiap mau sholat itu dianjurkan untuk membaca surah An-Nas.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Dari kejelekan waswas yang sering mengganggu orang. Memang kesalahan kita itu kan gini, kita itu seringkali diajarkan dengan idealisme itu. Yang namanya niat itu usolli, karena saking berpedoman pada hadis sallu kama ra'aitu muni usolli, gitu. Muni usolli ya gitu. Maka kemudian usollinya itu kan diajarkan ketika A maka U, ketika La maka Ba gitu. Kan saking diajarkan begitu ya. Sehingga ketika orang tidak nyampe begitu maka dikurangi terus Allah Akbar, Allah begitu. Nah ini ada konsep iman bahwa ketika betul-betul Allahu Akbar terjadi, kemudian orang itu ke Allahu Akbar lagi, maka Allahu Akbar yang kedua ini membatalkan Allahu Akbar yang pertama. Ketika Allahu Akbar ini sama-sama jadi ya, bukan karena ragu itu, bukan karena ragu. Maka biasanya seringkali orang itu mengganjilkan supaya tidak, karena kalau genap maka yang genap ini membatalkan yang ganjil ini hingga 3 kali. Idealnya sih tidak ada istilah 3 kali, harus 1 kali. Kalau kemudian dia yakin bahwa itu, tapi kalau karena ada perasaan ragu-ragu itu, maka itu harus perlu diperangi. Maka betul kemudian ada beberapa keterangan ketika ada orang yang begitu ya langsung ditekuk aja punggungnya kepada karena kalau ada orang wudhu nggak rampung-rampung tegurkan aja langsung ke karena gitu. Karena memang was-was ragu-ragu itu memang yang menjadi andalan setan untuk kita tidak langsung masuk ke dalam ibadah. Nah, saya kira itu. Satu lagi terakhir, monggo. Oh, kamu pas. Iya. Langsung kan. Monggo, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada lagi yang bertanya, mungkin kita cukupkan, dilanjutkan sesi di nanti lagi begitu. Cukup ya? Alhamdulillahirobbilalamin. Selesai sudah rangkaian acara pada malam hari ini. Masih ada 1 acara lagi nanti. Namun sebelum beranjak ke sesi terakhir, mari kita tutup bersama acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga acara halal majelis pemerintahan ini dapat berjalan istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Dan semoga seperti yang dikatakan oleh Mas Andi tadi bisa melebarkan sayapnya sampai ke luar daerah. Semoga majelis pemerintahan ini dapat berjalan dengan rutin, dan semoga jamaah yang ikut di dalam majelis pemerintahan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga majelis pemerintahan ini selalu berkembang, berkualitas dengan lebih baik lagi. Amin amin Allahumma amin. Dari saya sekian, mohon maaf bila banyak kata-kata yang kurang berkenan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.